Mana Nino, simpanan no, 7 kies. Nah, Pemirsa, Lisa Mariana mangkir dari pemanggilan penyidik Bareskrim Polri yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada Senin kemarin. Menurut kuasa hukumnya, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap RK sedang tidak enak badan alias sakit. Sebab itulah kuasa hukum Lisa Mariana mendatangi kepolisian untuk memberikan surat sakit atas nama Lisa Mariana agar pemeriksaannya ditunda. Kita ada suratnya sakit tipes kemarin dari dokter dirawat dan itu resmi ada barcode. Penetapan tersangka ini bukti bahwa apa yang disampaikan berulang kali oleh Lisa Mariana bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil itu kebohongannya terbukti. Kabar Lisa Mariana sakit cukup membuat kuasa hukum RK, Muslim Jaya, butar-butar tersenyum. Ia memahami jika sikap Lisa Mariana seolah berubah jadi melemah, tak seperti sebelumnya yang tampil menyerang. Sebagai kuasa hukum, Muslim Jaya mengungkapkan jika kliennya kini merasa bersyukur sekaligus memberikan apresiasi pada kinerja Bareskrim Polri yang dianggapnya sudah tepat. Pak RK tentu bersyukur. Kemarin beliau menyampaikan tadi juga me-WA kami bahwa beliau mengapresiasi langkah penyidik Bareskrim telah menetapkan LM sebagai tersangka karena memang poinnya di situ. Supaya masyarakat juga paham, mengetahui bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah tahap seperti ini. Sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, tidak lagi isu-isu yang negatif terhadap Pak Ridwan Kamil. Jadi beliau sangat mengapresiasi apa yang telah ditetapkan oleh pihak Bareskrim. Bukan hanya pihak RK yang sudah yakin jika Lisa Mariana akan menyandang status tersangka, Barbie Kumalasari yang dulu sahabat Lisa Mariana belum yakin jika Lisa Mariana sakit tak lama sebelum melakukan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Kalau saya sudah prediksi dari beberapa bulan yang lalu, ya kan dari 3 bulan lebih yang lalu saya sudah bilang ini langkah-langkah kuasa hukum kamu ini bahaya karena terlalu halu, ya terlalu tinggi tuntutannya, terlalu nggak masuk akal dan terlalu pansos. Ini perkara aib yang tidak harus dibesar-besarkan. Bukan menjadi isu utama yang harus difokuskan bagaimana muara perkara ini. Tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam perkara ini. Ini hanya karena ulah mereka. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Dan seperti apa, kami sangat menghargai dan berterima kasih dengan proses-proses Bareskrim. Kita akan mentaatin semua aturan yang akan berjalan. Bisa jadi kecurigaan tim dari RK serta Barbie Kumalasari seolah kompak dan mempertanyakan mengapa Lisa Mariana jatuh sakit, sehingga proses penyidikan harus ditunda. Sebab dari akun media sosialnya justru terlihat Lisa Mariana sedang memanjakan diri. Ia bahkan terlihat santai menanggapi penetapan status tersangka terhadap dirinya. Itu sebabnya dari tangkapan layar di akun pribadinya terlihat Lisa sedang asik nyalon alias mempercantik diri sambil menunggu endorsan datang. Benarkah demikian? mana Nino, simpanan no, 7 kies. Nah, Ya kalau masalah aktivitas live tapi di rumah kan hal yang wajar. Bukannya dia diinfus sampai nggak bisa jalan. Aku rasa sih mungkin nggak sakit-sakit parah ya, karena kan dia masih tetap bikin konten segala macem. Tapi mungkin biasanya pengacara itu akan menahan kliennya pada saat panggilan pertama karena untuk mengatur strategi, ngulur waktu. Itu strategi pengacara biasanya seperti itu. Pemirsa, Andrew Andika dan Tengku Dewi mulai memanas. Keduanya terlihat saling membalas untuk satu dengan lain.
seperti yang belum lama ini terjadi. Sekalipun tak secara langsung, namun Tengku Dewi melalui akun media sosialnya menyindir mantan suaminya yang dianggap memutarbalikkan fakta. Gua diem aja, gua diomongin narsis, gua diem aja, gua diomongin manipulatif, gua mau ngebales dia pun, gua dibilangnya kayak, dia nih suka ngebales nih, dia manipulatif, dia bisa banget pinter buat ngomongin ini segala macam. Jadi gua serba salah gitu kan. Dan selama ini juga gua diem, yang bikin rame dan yang selalu bikin konten tentang gua atau misalnya tentang anak-anak itu dia. Gua nggak pernah bikin konten tentang dia sama sekali di Instagram gua. Ya memang saya konten kreator kan, dan saya cuma punya anak-anak saya, terus masa saya konten sama mbak saya atau sama tetangga. Bukan hanya itu, Tengku Dewi juga menanggapi celotehan mantan suaminya yang mengaku tidak pernah absen memberi nafkah anak walau tak penuh. Saya juga nggak mau menghilangkan kebaikannya dia, tapi maksudnya di sini kan awalnya bukan masalah nafkah tadinya, jadi merembet kemana-mana kan. Banyak bentuk nafkah gitu loh di hukum Indonesia ini gitu. Yang penting dia selalu ada, dia selalu hadir gitu. Jadi menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu loh. Tapi bisa jadi barang, bisa jadi tanggung jawab. Tengku Dewi kesal dengan sikap Andrew Andika yang menganggapnya kurang baik merawat anak, sehingga Andrew Andika mengancam akan merebut hak asuh kedua anaknya. Dewi tidak sepenuhnya artinya itu terus-menerus gitu ya mengasuh anaknya. Ini saya kira bukanlah satu alasan yang amat kuat ya untuk merebut hak asuh anak. Bagaimana seorang ibu ya single parent bisa menafkahi anaknya, bisa menafkahi hidup anaknya dan juga hidupnya tanpa melakukan pekerjaan. Tengku Dewi juga geram dengan sikap Andrew Andika yang menudingnya mempersulit untuk bertemu dengan anak-anak. Andrew Andika bahkan mengungkapkan jika mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak Tengku Dewi. Lantas, apa yang dilakukan Tengku Dewi atas sikap mantan suami yang mulai speak up? Coba beberapa kali minta buat ketemu sama anak-anak nggak dikasih. Gitu. Jadi ya nggak ngerti dia maunya apa. Kan dia duluan yang ngeblok WA babysitter saya. Saya nggak pernah melarang nggak ketemu sama anak. Lebih lanjut, Minola juga mengatakan sudah melaporkan Andrew ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi ada yang namanya Aan Maning, itu adalah peringatan atau teguran resmi dari pengadilan terkait hasil putusan nafkah yang tidak dipenuhi oleh Andrew. Jadi nanti biar pengadilan yang menegur Andrew jika mantan suami tidak ada etikat baik. Putusannya mengatakan 20 juta per bulan, tapi kemudian ada kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri ini, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian yang satu keberatan kan tidak boleh, harus kembali kepada isi putusan kan. Belum ada rencana untuk melakukan pelaporan, meskipun bukan berarti tidak ya, karena penelantaran anak itu juga merupakan suatu kejahatan, ya kan begitu ya. Ya, sehingga akhirnya jangan sampai ada suatu kekeliruan Dewi menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Kan kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, lah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu.